Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, penguin merupakan hewan yang hidup di kutub yang udaranya sangat dingin. Penguin hidup secara berkelompok untuk menghadapi udara yang sangat dingin. Sangat dingin. Peristiwa ini menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu apa? Tunggu apa tadi? Hewan hidup di kutub sebenarnya sangat dingin. D. D. Ya. Iya benar D. Benar ya. Beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau memerlukan makanan tuh akan ada yang namanya interaksi antara produsen, konsumen gitu ya. Kayak misalnya kerbau makan rumput ataupun singa makan kijang. Nah, itu namanya memerlukan makanan. Kalau tumbuh dan berkembang nanti mungkin ada penjelasan ataupun berkenaan soal yang bertambah panjang atau semakin dewasa atau ada perubahan dari telur menjadi jadi ulat atau larva jadi pupa lalu jadi mergo. Jadi pup apa? Yang jadi pupa kupu-kupu. Pupa itu kan kepompong. Kalau peka terhadap rangsangan kayak contohnya kadang putri malu ya, yang disentuh dia akan mengatupkan daunnya. Oke, kita lanjut nomor 2, ada gambar sistem pencernaan. Pada organ yang ditunjuk oleh gambar di atas, maka proses pencernaan yang ditunjuk oleh angka 1 dan 2, mulut dan lambung. Yang mana yang betul? Organ 1 dan 2. Mencerna. Ya. D. D, mencerna zat tepung. Organ 2 mencerna protein. Oke, kalau boleh kakak tahu, mencerna zat tepung itu jadi di mulut itu ada enzim apa nih, Mar? Di mulut. Iya. Tialin. Pitialin, mengubah apa jadi apa? Zat tepung jadi gula kalau nggak salah. Kayaknya ya, betul. Kalau misalnya yang di lambung, ada apa aja? Lambung, bukan. Pepsin. Pepsin, fungsinya untuk? Mengubah zat, mengubah zat bukan tepung. Bentar. Apa? Ayo, boleh. Pepsin kan? Pepsin kan? Mengubah protein jadi pepton, benar nggak? Iya, protein dan pepton. Ada lagi enzim 2 lagi di lambung tuh ada apa? Asam klorida. Iya, boleh. Kita kenal dengan HCl. Itu fungsinya apa? Membunuh penyakit kuman. Nah, tahu lah. Apa? Kalau nggak penyakit kuman, kayaknya sih kuman ya. Bisa. Ada lipas. Bukannya ada lipas juga ya? Ayo, lipase di mana lipase? Pankreas. Oh, di pankreas. Iya, betul. Kalau lipase itu adalah enzim yang di usus halus yang dimana dia dibantu dari pankreas, dihasilkannya dari pankreas. Nah, dari selain pepsin, HCl ataupun asam klorida, ada satu lagi nih, apa nih? Renin? Iya, betul. Renin untuk apa? Protein susu jadi mengubah protein menjadi kasein dan mengedapkan kasein susu. Betul. Oke, terima kasih. Jadi kalau mencerna lemak itu di mana? Yang ini nih. Dari pankreas. Tapi dia beroperasi, maksudnya terjadinya di usus halus ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Enzim yang dihasilkan oleh mulut mencerna zat tepung jadi zat gula tadi sudah dijawab sama Amar ya. Enzim pitialin. Renin tadi sudah dijawab juga, pepsin dan lipase. Kalau lipase nih fungsinya untuk apa? Lemak jadi asam lemak. Oke, betul. Lemak jadi asam lemak. Nomor 4. Perhatikan peristiwa berikut. Ada ABCD ya. Otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengempis, tekanan dalam paru-paru meningkat. Nah, ini peristiwa apa nih yang terjadi?
Ada yang tahu? Kalau menurut aku sih bukan A atau B, antara C, D. Antara C, D. Iya. Iya. Tapi kayaknya sih D ya. Mungkin. Jadi D. Jadi C. Iya, C nih kayaknya, Kak. C. C ya. Jadi jadi ada dua mekanisme, ada inspirasi sama ekspirasi. Ya udah, iya, ya udah ke kamar sana. Tutup pintunya ya. Kemudian kalau yang namanya inspirasi itu kan ketika kita menghirup udara ya, atau udara masuk melalui hidung, dan kemudian kondisi otot tulang rusuk itu berkontraksi kalau inspirasi, dan rongga dada kita itu akan mengembang ya. Dan kemudian bagaimana diafragma kita? Diafragma kita ketika inspirasi dia akan berkontraksi atau bergerak turun. Nah, sedangkan ekspirasi udara itu keluar, otot tulang rusuk betul ya, relaksasi, sehingga rongga dada mengempis dan diafragma relaksasi, yang dimana kondisinya dia bergerak naik ataupun melengkung. Jadi ini termasuk ekspirasi pernafasan dada. Itu ya. Mungkin nanti kakak akan kasih gambarnya di... Bukan. Kalau misalnya kondisinya perut, coba bentar ya. Otot diafragma relaksasi iya, diafragma melengkung iya. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru meningkat. Sebentar ya. Salah kan? Kak, izin ke toilet. Boleh sayang. Tapi dia ngomongnya rongga dada dan paru-paru mengempis, berarti kan dikeluarin. Hampir mirip, cuman sebentar kakak cek dulu ya. Bedanya di mana kalau itu? Kalau pernafasan ini lebih ke, mohon maaf, kakak ngerasa kalau yang ini lebih ke ekspirasi pernafasan perut deh. Jadi kan kalau pernafasan dada dia menggunakan lebih prefer ke tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu kalau pernafasan dada lebih ke tulang rusuk, tapi kalau pernafasan perut itu lebih ke otot diafragmanya. Jadi kalau misalnya pernafasan dada itu berkaitan dengan tulang rusuk turun karena otot interkostalnya berelaksasi kalau ekspirasi. Jadi ini kakak lebih yakin untuk jawabannya itu D ya. Kita lanjut ke nomor 5. Ini ada gambar belalang. Hewan lain yang memiliki alat pernafasan seperti hewan di atas adalah Jangkrik bukan, Kak? Jangkrik. Betul. Jangkrik ya. Emang jangkrik bernafasnya pakai apa? Iya, Kak,
Trakea. Trakea. Kalau cacing? Kulit dan permukaan tubuh. Kulit. Betul. Kalau kata? Paru-paru. 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 Bukannya itu belalang atau jangkrik sih? Ini belalang. Kalau gambarnya belalang. Oh, soalnya kayak mirip ya. Iya, betul. Kalau ikan? Ikan bernapasnya pakai apa? Insang. Insang. Oke, nomor 6, gangguan dari sistem pernafasan manusia akibat peradangan selaput bungkus paru-paru disebut apa? Ada spesifik nih, selaput pembungkus paru-paru. Bronkitis bukan Kak? Kurang tepat, bronkitis itu dia nanti di bronkusnya. Penyakit apa Kak kalau di bronkitis? Penyakit bagian sistem pernafasan juga, cuman dia lebih kena di area bronkusnya. Kan ada percabangan dari trakea tuh, ya kan? Ya apa enggak? Iya. Nah, itu adalah yang dimana peradangan si bronkusnya itu. Radang selaput saluran bronkus yang membawa udara ke dan dari paru-paru. Kak, pleuritis bukan? Iya, betul. Pleuritis. Kenapa di sini kata kuncinya pleurnya? Kalau sinusitis itu apa? Kalau sinusitis, sedikit sebentar ya. Kenapa pleuritis? Tadi kita kan berkaitan dengan peradangan. Nah, biasanya kalau peradangan ini tinggal diubah sedikit nama belakangnya. Nah, selaput pembungkus paru-paru namanya pleura. Kalau peradangan pada selaputnya namanya pleuritis. Nah, untuk sinusitis itu jadi rongga yang di sekitar hidung itulah deh yang meradang. Kan ini kita ada lubang hidung, terus agak masuk ke dalam gitu ya. Agak masuk ke dalam, kalau misalnya kita ngomongnya agak ke atas gitu ya. Rongga hidung, di situ tuh ada peradangan. Nah, biasanya dipicu karena dingin atau alergi. Adapun juga yang dimana kalau teman-teman tuh kalau udah dingin sering banget bersin-bersin ataupun susah bernafasnya tuh kurang nyaman, nggak seperti biasanya gitu. Kadang gejalanya tuh kayak adik-adik ngerasa sakit kepala, bagian hidung bagian muka tuh ataupun wajah kadang ada beberapa bagian yang nyeri, kemudian sering kayak orang mau flu gitu loh dek, tapi nggak flu, paham nggak? Ada bahasa lainnya tapi kurang enak kalau dibaca. Terus hidung lebih sering tersumbat gitu sih. Ingusan juga nggak Kak? Iya gitu maksud kakak tadi. Nggak berani ngomong. Maaf ya. Takutnya nanti pas kakak ngomong begitu, terus nanti, ih kakak apaan ya? Oke, jadi kalau pleuritis itu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru, bronkitis itu peradangan pada bronkusnya, sinusitis itu peradangan pada rongga hidung, yang biasanya disebabkan oleh, dingin, alergi. Nah, kalau misalnya asma, itu tuh ada penyempitan, ataupun peradangan, ataupun pembengkakan yang berlebih, ataupun lendir yang berlebih di bagian saluran pernapasan kita. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, sumber daya alam berikut yang tidak dapat diperbaharui. Yang mana nih? Yang emas, perak, sama batu bara. Iya, apa tadi? Emas, perak, sama iya batu bara, betul. Emang mutiara bisa diperbaharui? Enggak lah. Mutiara bisa ya? Bisa. Dari apa emang? Oh bisa. Dari kerang. Dari apa? Iya, dari kerang ya. Kemudian
Ini kopra harusnya ya. Korpra. Harusnya kopra. Ada yang tahu kopra itu apa? Kopra itu buatan manusia. Bukan. Kalau Kopra itu semacam kayak hampir sama kayak apa sih namanya? Buah iya, dari kelapa yang Betul. dikeringin. Yang betul banget. Ya, betul sekali. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Itu ya. Jadi biasanya dia bakal digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa dan minyak-minyak lainnya. Nomor 8, penambangan pasir di daerah Teluk dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karena limbah perusahaan tersebut dapat mencemari lingkungan sekitar. Usaha yang perlu dilakukan. Jawabannya apa? Nomor 7A, emas, perak, batu bara. Usaha yang perlu dilakukan agar penambangan tidak mencemari lingkungan sekitar. Jawabannya apa? C. Mengolah limbah hingga aman sebelum dibuang ke perairan. Ya, Oke, betul? Iya, betul. Sembilan, hutan yang menjadi habitat alami bagi hewan dan tumbuhan. Namun dengan bertambahnya jumlah penduduk, hutan berubah fungsi menjadi lahan perumahan dan pertanian. Hal ini akan berdampak kepada hal berikut, yaitu apa? Hilangnya jenis flora dan fauna tertentu mungkin. Apa, Dek? D. D. Hilangnya D, Kak, D. jenis flora dan fauna. Iya, betul. Delta ya. Ya, Kak. Oke, terima kasih. Kalau semakin bertambah paru-paru bumi salah. Harusnya air bersih makin berkurang atau apa ya? Hilang malahan karena kan bukan hilang sih sebenarnya kurang. Berkurangnya sampah organik di lingkungan enggak juga. Nomor 10 ini hewan platypus atau dikenal dengan Ornithorhynchus anatinus melakukan perkembangbiakan dengan cara apa? C. Ovovivipar. C. Beneran nih? Iya. Iyalah. Iya. Iya, Kak. Sebentar ya. Nah, jadi gini. Dulu kayak udah lama banget ya. Iya sih. Dulu yang pernah kakak tahu juga ya, materi yang pernah kakak dapat bahwa hewan platypus itu dia termasuk ovovivipar. Cuman adapun materi ataupun bahan ajar lain yang mengatakan bahwa platypus itu ovipar. Jadi sebentar kakak cross check lagi ya. Karena pada dasarnya dia itu bertelur. Hanya saja dia juga bisa memberikan susu kepada anak-anaknya. Nah, karena dia punya kelenjar susu, makanya kan dia cukup membingungkan karena dia termasuk mamalia juga. Tapi sebentar ya, coba kakak cross check lagi. Ini ya jurnalnya. Emang seharusnya ovipar, Kak? Kenapa sayang? Seharusnya ovipar. Kakak lagi cross check dulu sebentar ya, sama misal ada materi yang terbaru apa enggak? Iya, Kak. Aku belajar di sekolah itu platypus termasuk ovovivipar. Sama. Platypus reproduction. Really unique it is
one of only two mammals that lay eggs. Jadi hidupnya di sungai atau di mana sih? Nggak tahu. Iya, dia bisa dibilang banyak di sungai sih. Dia bisa kan ya berenang juga ya. Bentar, sebentar lagi coba kakak cek ya. Little different you might expect. Oke, dia ovipar ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nomor 11 ada beberapa organisme berikut. 1 lumut, 2 jamur, 3 alga, 4 bakteri pembusuk, 5 tentakel jagung. B. Mau ke toilet. Oke, jawabannya yang mana? Amar tadi jawabnya mana? 2 dan 4. Betul, 2 dan 4. Terima kasih. Jamur dan bakteri pembusuk. Kalau untuk tanaman jagung itu kita golongkan dia ke produsen. Gitu ya. Nomor 12 ini ada gambar gigi. Berdasarkan gambar di atas, syaraf gigi ditunjukkan oleh nomor 3. 3. Nggak ada. Kak. Kalau 3 itu pulpa. Iya. Kalau 3 itu Cara bawah. Bukannya pulpa. Aku sengaja jawab pulpa soalnya nggak ada seharusnya angka yang paling bawah yang digarisin tapi nggak ada Iya, angkanya. seharusnya yang ke-5 atau yang ke-6 gitu. ini 5. Kita anggap 5 misalnya. Harusnya yang ke-6 ya. Iya. Iya. Sip. Kalau Nggak nomor ada 1 itu jawaban. apa sih? Email. Email. Oke, email. Nomor 2. Nomor 2. Dentin. Iya, Tiga dentin. pulpa. Kalau 3, tadi nomor 3 Pulpa. Bukan. pulpa ya. Iya, pulpa. Pulpa atau pulpa? Nomor 4 sementum. Semen. Semen ya. Nomor 4 Ya, semen. semen. Ya. Nomor berapa ini? 5. Apa ya namanya? Saluran. Panjang. Iya, Saluran jelas akar panjang. tulang, kan? Saluran akar tulang. Selaput. Selaput. Laput apa gitu Nggak lupa. tahu. Namanya agak susah. Lupa kan namanya. Kita Laput apa gitu yang jelas. Oke. Bentar ya. Kalian ngomongnya selaput ya? Kakak ngomongnya apa ya? Oh, iya dia agak panjang ya, namanya selaput periodontal. Iya. Tahu bukannya? Selaput Jadi jawabannya yang betul itu yang nomor 6 ya. Tapi nggak ada jawabannya, Kak. Iya. Kita bonusin, tapi kalian Masya Allah, Alhamdulillah, sudah pada hafal ya. Sudah pada paham. Periodontal. Kenapa pulpa sama saraf tuh beda? Kenapa pulpa sama syaraf itu beda? Kan maksudnya kayak sejalan gitu. Bukan yang pulpa itu Karena dindingnya ya. Bukan deh. Saraf tuh yang di paling bawahnya. Iya, dia tuh yang Beda tempat. Beda tempat aja. serabutnya itu. Jadi kalau misalnya Ada batasnya. dia tuh kayak
apa ya kita ngomongnya ya? Dia tuh kayak bagian ataupun ruang yang dimana tuh memang isinya itu si saraf gigi itu sama pembuluh darah gitu. Jadi kayak kalau misalnya di kabel, kalau misalnya adik-adik tahu kabel, itu tuh kayak dia tuh yang menyelubungi si tembaga-tembaganya itu, serabut-serabut tembaganya itu. Karetnya bukan. Jadi dia bukan jadi satu sama si saraf, bukan jadi satu, maksudnya dia pulpa sama si siapa namanya si saraf itu berbeda ya, dan fungsi utama pulpa itu sendiri membentuk si dentin itu gitu loh, biar ada bentuknya lah bisa dibilang. Jadi kan pulpa itu kan jaringan ikat ya, jadi dia tuh yang ngebentuk si dentinnya dengan menggunakan odontoblas gitu. Odontoblas. Iya, nanti adik-adik insya Allah belajar, ini kan masuk ke ini ya, sistem pencernaan ya. Kalau di SMP itu di kelas 8 insya Allah. Oke, jawabannya yang nomor 6. Ya, Kak. Nomor 13, berikut ini adalah ciri-ciri pubertas pada remaja. Dari pernyataan di atas yang bukan pada remaja perempuan adalah nomor Tumbuh jakun. Tumbuh jakun. iya ya, tumbuh. Kalau misalnya kemarin-kemarin pernah tahu kali ya viral yang perempuan punya kumis, punya janggut gitu ya. Kalau Jakun itu gimana ya? jakun itu yang di ini bagian leher kita itu loh. Yang punya batu-batu. Oh, yang ada. Batu. Oh, oke. Yang ada kayak semacam bakso di leher kan? Ya, bakso yang ini ya tersangkut ya. Iya, habis keselak, habis itu nggak bisa keluar lagi. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya minum dia gerak-gerak ya. Tapi kadang nggak semua laki-laki ya punya jakun, karena kan itu kan tergantung dari perkembangan dari tubuhnya sendiri gitu ya. Jadi kan kalau si jakun itu sebenarnya tulang rawan. Jadi dia berbentuk, kalau misalnya kita bayangin tuh kayak perisai setengah lingkaran gitu loh. Nah itu tuh fungsinya, dia punya fungsi sendiri nih. Jangan dikira cuma bakso aja ya. Jadi fungsi utama si jakun itu melindungi laring sama pita suaranya. Laki-laki, di wanita tidak ada. Kemudian nomor 14. Nomor 14, dari pernyataan tersebut yang sesuai dengan fungsi trombosit. Trombosit itu apa sih? Itu Keping pembekuan darah. Ya, keping darah, betul. Jadi fungsinya apa? Untuk membekukan darah. Pembekuan darah. Ya, membekukan darah. Nomor 3 ya. Tapi kalau nomor 1 mengedarkan oksigen, fungsinya siapa ya? Plasma darah. Mengedarkan oksigen, iya. Plasma darah. Tapi yang ikat oksigen itu siapa? Eritrosit. Iya, eritrosit. Eritrosit. Nah, di dalam eritrosit itu ada siapa? Leukosit. Bukan. Kan tadi kan di dalam eritrosit, di eritrosit itu kan ada pun fungsi untuk mengikat oksigen. Nah, dia tuh dibantu sama hemoglobin ya. Nah, kalau yang nomor 2 membunuh bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, fungsinya siapa? Leukosit. Betul, leukosit. Mengedarkan zat-zat makanan siapa? Mengedarkan zat-zat makanan. Plasma. Betul, plasma darah. Plasma darah. Iya, nomor 4 plasma darah. Ada satu plasma juga. Kenapa? Plasma darah ada beberapa manfaatnya atau fungsinya.
Banyak banget manfaatnya plasma darah. Salah satunya tadi mengedarkan zat makanan, mengedarkan hormon-hormon, kayak gitu. Ya. Oke. Oke. Kak, Nomor tadi 5. nomor 1 yang mengedarkan oksigen tuh apa? Pada dasarnya intinya itu mengedarkan oksigen itu si sel darah merah yang dimana dibantu dalam pengikatan oksigennya itu oleh hemoglobin. Oke. Kita lanjut nomor 15, penyesuaian bentuk tubuh untuk memperoleh makanan pada jerapah. Pada jerapah. Oh, sorry, penyesuaian bentuk tubuh ya, bentuk bukan warna. Kalau kakak salah ngomong maaf, tapi kayaknya enggak deh. Untuk memperoleh makanan pada jerapah diantaranya memiliki Leher yang panjang. yang panjang. Kenapa lidahnya tuh warna biru? Lidah siapa? Jerapah. Oh, lidah jerapah. Ya. Makan bakteri kali, Kak. Jadi kan Habis makan blueberry. kalau yang kadang kakak suka lihatnya lidah jerapah tuh kayak keungu-unguan gitu kan ya, biru tua hingga keunguan gitu. Bagus banget. Kenapa? Kalau ditanya kenapa lidah siapa tadi, jerapah ya? Iya. Warna biru? Kamu pertanyaannya lucu banget. Enggak, itu karena kan tergantung dengan makanan. Mungkin, Ya. Kak, dia ngeliat hitam lidahnya. ya? Kak. Jadi kenapa dia tuh warna biru? Kan punya fisiologi yang morfologinya dia, badannya dia itu lehernya terutama ya, lehernya kan panjang ya. Jadi akan ada kemungkinan ketika dia makan itu saat siang hari, otomatis lidahnya juga keluar dan dia kan terkena matahari ya. Jadi warna gelap itu bisa menjaga si lidah jerapah itu dari sengatan sinar matahari yang cukup terik. Kalau yang kakak pahami begitu. Matahari. Iya, benar. Kalau warna kulit yang gelap ini biasanya siapa ya? Hewan apa? Banyak, bukan? Hewan yang kena sunburn. Iya ya. Kuku kaki belah, gigi seri yang tajam. Nomor 16, nah ini tulang apa? Ada yang tahu? Melayang. Melayang. Ada yang ngomong sejati. Ada yang ngomong apa lagi? Bukan siapa? Iya. Bukan ya? Itu melayang bukan, Kak? Itu melayang bukan ya? Ayo ada yang jawab lagi? Bukan palsu manusia. Palsu es jati atau lah. Melayang deh kayaknya, melayang. Tulang rusuk melayang. Enggak. Kayaknya palsu jati dah. Sejati. Oke. Deal. Palsu. Karena kan jadi 7 pasang. Nah, yang kakak tanda ini. Iya palsu kayaknya palsu deh. Palsu ya. Jadi yang kakak tandain ini ada 7 ruas tulang rusuk, 7 pasang ya kanan kiri. Ini dia tulang rusuk sejati. Nah, untuk yang namanya tulang rusuk melayang itu ada 1 salah ya. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kakak kurang 1. Mohon maaf. Bentar. Oh iya benar-benar. Gimana sih ini? Nih, di sini 1, 2, 3. Ini yang melayang. Karena dia tidak langsung ke tulang dada ini, tapi kan dia menempel satu sama lain ya. Nah, untuk yang ditunjuk itu adalah tulang rusuk palsu. Yes. Benar. Oke. Jadi dia 3. Jadi 7 pasang ya. Kan yang sejati ada 7 pasang. Kemudian kalau yang melayang itu ada 3 pasang ya. Kalau yang tulang rusuk palsu itu sebenarnya ada 3 pasang juga. Gitu lah. Jadi
Yang X adalah tulang rusuk palsu. Nomor 17, ini tulang duduk itu yang mana? Itu tulang pinggul bukan Kak? Panggul, sorry. Iya, Panggul. iya, betul. Tulang apa Kak tadi itu? Kayaknya bukan. Tulang duduk. Tulang Duduk yang mana? 4 bukan. 4 bukan? Iya, betul. Nomor Yes. 4. Kalau nomor 3 tulang apa? Tulang kemaluan bukan. Iya, betul. Oh iya. Iya, tulang. Aduh, gede banget. Gimana ya? Tulang kemaluan nomor 1. Tulang usus bukan. Iya, Tulang panggul. betul. Iya, tulang. Dia tulang usus. Oh. Yang nomor 1 tulang usus. Ini kemaluan. Aduh, ini lupa lagi. Tulang usus. Sama nomor kalau untuk nomor 2 itu namanya tulang sakrum. Oke. Apa itu sangkuk? Sebentar. Sebentar ya. Kak, tulang panggul terus yang mana? Hah? Tulang panggul itu yang mana? Kita kasus umumnya kan dermatitis. Bentar. Jadi secara keseluruhan ya ini tuh tulang panggul gitu loh Dek. Tapi terdiri dari beberapa bagian. Ada tulang usus, tulang sakrum, ada tulang ekor, ada kemaluan, ada duduk. Tulang panggul tuh bagian mana Kak? Bagian mana apanya di tubuh Dek? Ya. Di penyambung antara, bukan penyambung sih, ngomongnya gini. Kan kalau misalnya kalian pegang tulang rusuk itu kan nggak sampai bawah ya kan? Bagian perut kalian kan nggak ada yang namanya tulang tuh, ya kan? Nah, bagian ke bawahnya itu sebelum antara apa ngomongnya ya, antara perut sama tulang paha, yaitulah tulang panggul. Oh. Gitu. Jadi kan sebenarnya dia paha. Kenapa? Antara lutut paha, oke. Gimana, Mar? Antara lutut paha tadi, ya. Jadi kan nanti di sini tuh ada nanti gambarnya tuh sebenarnya di sini nih di bagian sini tuh ada tulang paha nih ke bawah nih, gitu. Gini. Jadi ini tulang paha. Kan tapi kalau ini kan kita dihubungkan dari tulang belakang kita ya, tulang punggung. Yang sepanjang dari leher ke bawah, ini nih penghubungnya di sini. Ini tulang belakang nih. Itu ya. Kok kakak di screen aku kok itu apa namanya nggak ada yang gerak. Gak ada yang gerak. Bentar. Bentar, gerak Ya. Oke, kita lanjut nomor 18. Menempelnya bunga anggrek pada pohon inang disebut simbiosis komensalisme. Epifit. Iya, epifit ya. Emang kalau hidrofit apa sih? Hidup di air. Hidup di air. Contohnya apa? Ratai. Eceng gondok. Teratai sama Eceng gondok. Oke, Oh, sip. bakau. Kayaknya ya. Enggak. Kalau saprofit? nggak tahu. Jamur. Bukan. Bukan. Saprofit. Ayo, ada yang tahu saprofit apa? Jamur. Bukan ya. Kenapa jamur? Bukan. Benar.
Iya kayaknya kalau nggak salah kayak bakteri jamur gitu loh ya kan? Yang Ya. dari Bakteri Nggak, sama agak jamur ragu apa gitu. namanya? Kayaknya Lumut. Nah, jadi kan dia saprofit itu tanaman ataupun organisme yang mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang agak sudah ragu. mati. Jadi ada kayu mati atau kayu yang mulai membusuk kan biasanya kita sering banget tuh nemuin jamur-jamur ya. Nah, Ya. si jamur itulah merupakan tumbuhan golongan saprofit. Kalau autotrof itu apa? Buat makanan sendiri kok nggak salah. Ya, betul. Autotrof itu membuat makanan sendiri, yaitu tumbuhan. Kalau kita? Kita Heterotrof. Iya, kita heterotrof ya. 19, hewan yang alat pernapasannya berupa paru-paru, yang mana aja? ayam. Iya, Ayam. 125. Ayam, kambing, 125 Kak. kambing. Oke, Cek. 125 ya. 20, mengembangnya volume rongga dada saat mengambil nafas. Mengembangnya volume rongga dada saat mengambil nafas. Berarti inspirasi ya. Terjadi karena apa? Mengembangkan volume rongga dada Bukan Kak. bisa kontraksi, bisa relaksasi. D. D. Otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi. Nggak tahu deh. Kan dia otot tulang rusuk, otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi. Iya, karena kan dia lagi inspirasi ya, lagi ngambil udara. Karena otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi. Diafragma dalam posisi cengkung. Intinya kalau diafragma itu lebih ke pernafasan perut ya. Kemudian Kak. ya. Tadi apa namanya jawabannya? Oh ya, habis itu kalau rongga dadanya full, apa nama itu? Kalau menurun volume rongga dada itu relaksasi itu bukan ya? Kalau rongga dadanya menurun atau mengecil ya, itu ekspirasi. Itu saat mengeluarkan Mengecil udara. Ya, mengecil kalau ekspirasi, oke. betul, mengecil ekspirasi, mengembang atau membesar dia inspirasi. Oke. Nomor 21, penyakit pada sistem pencernaan memiliki gejala sebagai berikut. Ciri penyakit sembelit yang mana? Salah satunya Sembelit 5. itu nggak bisa pup kan? Betul. C kayaknya deh, C bukan? 2 dan 5, B. 2 dan B lagi, C lagi B Yes. Mas Rau. Aku salah jawab, aku mau jawab B, tapi belum jangan C. B ya. Karena kalau kadar air dalam feses banyak, kebalikannya, dia terlalu lancar bahasanya gitu ya. Fesesnya tidak terbentuk padatan, menyerang kelenjar ludah. Iya. Iya gitu maksudnya kakak. Kak, sesak napas tuh nggak nyambung kan? Enggak. Udah nyambung banget. Enggak ada. Mungkin dia kesesat Kak, makanya Itu kan nyampe situ. paru-paru. Itu kan paru-paru. Iya. Paru-paru bisa Betul. aja kalau yang Sesak tanya napas lebih ke arah asma ya. Iya, betul. Nomor 22, perhatikan bentuk adaptasi tumbuhan berikut. Berdaun lebar, Maksudnya apa Kak? Berdaun lebar dan berbatang keras dan. ini abaikan aja nih. Kayaknya nggak ada deh. Pada saat musim kemarau menggugurkan, memiliki banyak stomata. Hidrofit yang hidup di air tadi berarti yang mana? Yang B. Lebar bisa. B, ya. Ini Berdaun satunya ada lebar. satunya lah. Ada satunya pastinya ya lah. Ya, tapi dia tidak berbatang keras. Nggak tahu. Kayaknya Berarti tidak ada nomor 2.
Itu yang B ya. Yes. Contohnya apa? Teratai. Bukan. Oke, Eceng betul. gondok. Eceng gondok. Ya. Biar nggak busuk apa namanya, jadi tebel. Perbandingan yang benar pada tabel di atas. Ayo yang mana? Perbedaan vena dan arteri. Dinding bukan Kak? Denyut. Denyut. A atau Denyut. D, aku nggak tahu. A atau C? Aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu. Jadi, A. Bisa A ya? atau C. Apa D? Oh, A. Apa B? Aku aja deh. A aja. Tunggu jawab. Aku tunggu jawaban. Denyut. Coba sekarang pegang tangannya masing-masing. Yang ada. Nah, kira-kira yang terasa denyutnya itu tuh yang di permukaan, yang kelihatan di kulit, atau yang di dalamnya? Dalamnya ya. Nah, Di dalamnya. betul. Jadi, yang di dalam itu merupakan arteri. Kalau yang di permukaan kita, yang warnanya kadang biru, keunguan, hijau, ataupun kemerahan, itu vena. Jadi untuk yang denyut ini kebalik nih. Harusnya begini. Berarti Eh, dinding dong Kak. Cek dong, cek. Iya, Dindingnya ya kan? betul, dindingnya. Jadi kalau arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Kenapa? Karena pada dasarnya dia itu membawa oksigen dan mengalami ketika proses pernafasan itu dia tuh dapat dorongan yang kuat dari si jantung. Gitu. Berarti yang denyut aliran sama sel otot tuh kebalik semua. Kalau misalnya untuk denyut sama tadi apa sih? Denyut sama aliran ya dia kebalik karena kan arteri itu dari jantung dia keluar, dia bawa oksigen, sedangkan si vena ataupun pembuluh balik dia tuh ke jantung buat bawa CO2. Tapi untuk sel otot pada vena dan arteri, gimana ngomongnya ya? Dia itu sama-sama otot polos. Sama-sama otot polos, dia nggak ada perbedaannya. Perbedaannya karena dia cuman arahnya aja yang berbeda. Kita lanjut ya, nomor 24. Pernyataan berikut yang mengenai fungsi komponen darah. Leukosit, mengaku salah, eritrosit, salah. Aku B jawabannya. Ini B ya. B Kak. Plasma darah ya. Iya, itu bener kan plasma kan ngangkut darah kan? Iya, dia ngangkut. Ngangkut oksigen maksudnya. Bentar. Kayaknya. Dia pengangkut oksigen. Tapi kalau ini kan kata-katanya aneh banget ya. Eritrosit berfungsi mengangkut sari-sari oksigen, enggak ya? Sari-sari. Hah? Sisa-sisa gitu. Oh, Itu mah CO2 ya? Plasma darah bukan sari-sari makanan. Jadi dia itu sebenarnya ada banyak fungsinya. Tadi sari-sari makanan, angkut hormon juga, angkut oksigen juga, kemudian juga ngatur suhu tubuh. Sama dia pun juga punya fungsi untuk pertahanan tubuh juga tuh sebenarnya. Karena dia di kandungan plasma darah tuh ada yang namanya antibodi. Tunggu, tadi fungsi plasma darah apa aja selain itu yang sari-sari makanan? Mau catat. Boleh. Jadi ada yang namanya
Selain ngangkut sari-sari makanan, dia angkut oksigen. Oke, angkut oksigen. Terus dia juga sebagai antibodi pertahanan tubuh karena di dalamnya ada yang namanya di kandungannya si plasma darah itu ada antibodi. Oke. Terus mengatur suhu tubuh kita. Mengatur suhu tubuh. Siap. Ya, betul. Tadi sebelum antibodi apa, Kak? Hormon, angkut hormon. Udah. Oke. Angkut hormon ya tadi. Oke. Iya, hormon-hormon. Tadi kata kakak angkut oksigen bukan hormon. Oksigen juga. Oh, sama angkut hormon juga. Oke, siap. Iya. Banyak juga ya. Wah. Oke. Udah kau udah catat. Kemudian nomor 25, manusia mempunyai peranan penting untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Karena yang mana? Apa tadi pertanyaannya? Peranan Ya, penting oke. untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Lingkungan hidup sepenuhnya dikuasai manusia. Kayaknya jawabannya itu deh. C. Kayaknya doang. C. Oh ya, C. Ya, C. Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mampu menciptakan kelestarian lingkungan. Perilaku manusia untuk memanfaatkan kebutuhan manusia semakin meningkat, lingkungan hidup sepenuhnya. Oh iya, yang C ya. Oke. Oke. Sebentar, kakak close screen-nya dulu. Kakak mau cek kalau ada soal lagi kita akan bahas ya. Kenapa, Kak? Kakak cek ada soal lain lagi apa enggak? Kak, Oke. aku belum sholat, Kak. Allahu ya Robbi Amar. Sholat dulu sayang. Iya. Oke. Kakak tungguin kok. Apa tadi? Oke. Hari Sabtu insya Allah ketemu kakak lagi ya. Jam 9 ya? Iya betul. Jam 9.30 kan? Atau 9? 9. Jam 9 saja. Kayaknya sih jam 9. Kayaknya biasa kan. Besok nggak ada BP kan? Besok nggak ada, besok libur ya. Iya, besok libur aku juga. Hari kan tanggal merah. Iya. Udah siap-siap mau ngapain ya buat besok ya? Belajar. 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 Belajar dong. Masya baru Allah. Cina, Kak. Aku besok ada program tidak boleh buka gadget. Masya Allah. Keren. Jadi kalau misalnya ada WA aku tidak akan baca. Ya, terus kalau ngehubungin lewat Bunda? Nah iya gitu. WA nggak boleh. Oke, barakallah. Oke, karena IPA dan kita masih punya banyak waktu, kita lanjut ya. Masih tetap biologi karena kalau fisika kayaknya mungkin hari Sabtu ya. Kalau sama kakak kan insya Allah hari Sabtu masih kuantitatif ya. Sebentar ya. Banyak Pak yang belum dibahas. Banyak. Iya, kuantitatif. Oke, kita lanjut ya. Amar sudah balik belum ya?
Betul aja, Kak. Oke. Boleh yang sembari nunggu teman-temannya, baik yang sholat ataupun ke kamar mandi, coba dibaca nomor 1 dan 2, nanti coba dijawab ya. Kak, boleh dikirim ke chat Teams nggak? Gimana, Dek? Dikirim ke chat Teams. Oh iya, bentar-bentar ya. Filenya ya. Iya. Kak filenya. Oke. Masih loading sebentar ya. Iya. Cukup besar kah? 34 KB. Bentar ya. Kita kakak juga kirim lewat WA ya, Dek. Oke, bisa kita lanjut? Dek. Iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Ada 1 sampai 5. Pernyataan di atas yang sesuai dengan kegiatan menjaga kelestarian lingkungan adalah yang mana? Sebentar. Oke. Yang A. Iya, bukan Kak. Apa tadi, Prof? Menjaga kelestarian lingkungan. Masa rajin buang sampah, jaga, Dek. Oh, aku pikir enggak. Oh, itu. Maksudnya Oh, aku salah baca. Kira tuh nomor 1-nya nomor 2. Dia bilangnya malah rajin, sayang. Rajin. Berarti bukan ya, yang nomor 1 bukan. Yang B. Bravo.
Enggak, kau udah antara Yang dua. yang D deh. Yang D. Yang D 2, 3 udah betul, tinggal 4 sama 5 ya. Pak Udin lebih suka menggunakan kayu hutan sebagai bahan bangunan rumahnya daripada beton. Kurang tepat sih, karena kalau D itu berarti dia bisa dibilang menghabiskan kayu di hutan untuk bahan bangunan. Kalau mau ya semi ataupun ya beton juga gitu, semuanya. Jadi yang D ya, panjang banget ya. Yang D. Nomor 2, kegiatan reboisasi dengan menanam pohon pada hutan gundul mempengaruhi proses siklus hidrologi dan berdampak positif bagi pencegahan banjir. Fungsi pepohonan hutan dalam siklus hidrologi adalah yang mana? Yang mana? C. Meningkatkan peresapan air. Betul ya? Kemudian nomor 3, kita disuguhkan gambar beruang lagi makan ikan. Hubungan yang terjadi pada hewan beruang yang mangsa ikan salmon pada gambar sebagai makanannya disebut hubungan apa? Predasi. Predasi, ya. Predasi. Jadi ada pemangsa dan yang dimangsa gitu ya. Kalau parasitisme kan tadi ada yang satu untung satu rugi, komensalisme satu untung satu B aja. Nomor 4, beberapa bentuk adaptasi makhluk hidup sebagai berikut 1-6, yang dimana unta hidup di padang pasir. Hewan ini mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya yang kering. Bentuk adaptasi unta itu yang mana? Nomor 2 sama 4. Itu gitu loh. Unta kan itu ada punuknya kan nomor 2. Abis itu nomor 4 ada bulu matanya biar nggak kelilipan. Betul. Nomor 2 dan 4. Memiliki alat gerak berupa kaki udah pasti ya. Lapisan lemak tebal di bawah kulitnya ini biasanya kayak beruang. Tubuhnya berkulit tebal dan lapisan lemak. Kemudian mampu menyimpan air di punuknya. Ya, jadi yang disimpan bukan air tapi lemak ya. Ciri pernapasan dada pada waktu inspirasi adalah yang mana? Inspirasi itu yang Alergi. Menghirup udara. oh berarti A. Dada otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada mengecil. Oke. Kan tarik nafas tuh perut kita ngecil. Dicoba boleh. C. Aku nggak tahu Kak yang benar yang mana, soalnya udah keacak-acak aku kadang-kadang bisa dibuatkan. Kalau tarik nafas kadang itu perutnya gede, kadang perutnya kecil. Bener sih. Jadi untuk pernapasan dada, otot tulang rusuk dia berkontraksi, gitu ya. Berkontraksi. Kemudian rongga dada dia mengecil. Bukan membesar. Kan ngisi udara, ngisi oksigen. Tapi kalau Benar. kunyah dulu. Tapi kalau misalnya ngelepas udara, itu perutnya malah besar. Perutnya malah besar. Jangan perut. Tarik nafas perutnya membesar. Perutnya kecil Kak kalau tarik napas Kak.
Bukan, jangan perutnya, dadanya, rongga dada, bagian tulang rusuknya ini loh. Kan itu dadanya itu kan naik kan karena narik Nah, betul, dadanya naik. membesar. Membesar kan? Dadanya Iya. membesar. Iya. Betul. Coba, boleh dicoba di rumah. Pakai pernapasan dada, jangan pernapasan perut. Perutnya kan makin kecil. Nah, habis itu yang di dalam perutnya tuh buat dorong dada ke atas kan biar jadi lebih gede. Bisa. Apa ya dalam perut yang ngedorong tuh apa ya? Deal ya, jadi kalau inspirasi itu rongga dadanya membesar karena kita tuh gimana caranya buat menampung udara ya nggak sebanyak-banyaknya sih secara kalau yang biasa aja ya paling kisaran 500 ml lah yang kita masukkan gitu. Tapi ada kondisi di mana kita membutuhkan udara yang cukup banyak gitu. Jadi biar si ruangnya itu bisa menampung oksigen yang banyak, maka rongga dada itu akan membesar. Oke, jadi kemudian kita lanjut ke nomor 6. Di antara pembuluh darah berikut yang kaya akan oksigen. Nah, nih. Vena paru-paru. Asik. Sip, betul. Vena paru-paru. Atau dikenal dengan bahasa lainnya vena pulmonalis. Ya, dia dari paru-paru ke mana? Serambi mana? Kanan apa kiri? Itu kiri. Serambi kiri. Ya, dia ke serambi kiri untuk mengantarkan oksigen yang akan diteruskan ke bilik kiri dan lalu dikeluarkan melalui aorta. Itu adalah vena paru-paru. Tapi kalau vena dari jantung, itu dia bawa karbon dioksida. Sebenarnya bukan dari jantung sih, menuju jantung harusnya ya. Itu. Kemudian nomor 7, di sini ada 3 otot polos, 3 macam ya. Nah, hal yang membedakan antara otot polos, otot lurik, otot jantung, itu yang mana coba? Yang jelas B nggak mungkin kan, Kak? Iya, karena otot polos itu ada di mana sih? Kita balik, Kak. Halo, Amar. Di mana otot polos? Lupa. Otot polos itu di pencernaan, sistem Iya, pencernaan. jangan bukan. Betul. Di lambung, di usus, dia adanya di organ pencernaan atau organ dalam kita. Nah, jadi yang mana nih? Yang D. Iya. Betul. Terdapat pada bagian organ dalam, otot lurik di rangka, jantung ya pada jantung. Betul ya? Tapi kalau otot polos itu dia hanya ada satu inti dan letaknya di tengah-tengah setiap selnya. Kalau lurik ini kebalik nih. Terus kalau polos tanpa tak sadar, bekerjanya tak sadar. Kalau otot lurik secara sadar, jantung juga secara tidak sadar. Nomor 8, Pak Azwar adalah petani jagung. Ia memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh besar. Jagung melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami. Iyalah. alami nih. Kalau saya muter berapa? Kalau vegetatif alami, Pakai angin bukan ya? Aku pernah kayak dengar deh jagung itu pakai angin. Alami itu bukannya Paling lambat yang umbi-umbian itu ya? harus udah mati. vegetatif alami. Itu bukannya Bu? Bukan, nggak jadi. Jadi
Kalau vegetatif alami itu yang kalau sedikit tadi ya, yang kalau angin itu tuh membantu penyerbukan gitu. Jadi kalau si tanaman itu punya bunga, nah bunganya itu akan ketika terkena angin bisa jadi serbuk sarinya terbawa oleh angin dan jatuh di tanaman lainnya. Nah, itu berkaitan dengan penyerbukan. Dan penyerbukan itu jenis perkembangbiakan generatif. Nah, kalau vegetatif alami itu tanpa dibantu oleh manusia. Contohnya tadi ada umbi-umbian, ada rizoma, ada tunas. Nah, itu vegetatif alami tuh. Nah, kalau di sini dia bilang kan Pak Azwar adalah petani jagung. Ia memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ya. Jagung melakukan Itu kan cuma ditanam, nggak diapa-apain, nggak dicengkok, cengkok atau di apa-apain. Berarti iya nggak dicengkok deh ya. Jadi kalau misalnya ini, jadi jawabannya yang mana? Kan nggak diapa-apain, cuma ditanam doang, mesti ditungguin aja. Iya. Sama disiram udah. Iya, sama ditaruh di sinar matahari. Jadi kalau biji itu termasuk perkembangbiakan dengan cara generatif. Ayo, ada yang tahu kenapa bisa dibilang perkembangbiakan generatif? Karena sudah takdirnya. Oh. Memang yang Benar. itu udah jawaban yang paling ampuh ya, Mar ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Ya. Ini dapat pencerahan dari soal tadi. Jadi kenapa termasuk perkembangbiakan generatif? Karena biji itu perkembangan lanjut dari bakal biji yang dimana hasil dari perkawinan antara serbuk sari sama kala putik. Kalau misalnya tadi perkembangbiakan vegetatif buatan itu ya tadi ya ada cangkok, stek, runduk, okulasi, apa lagi? Enten gitu ya. Soker intinya kalau misalnya pernah mendengar intinya dia soker. Stek, okulasi, cangkok, enten sama runduk. Soccer tuh sepak bola bukan? Kurang C-nya dihilangin satu ya, biar ingat kalau vegetatif buatan itu SOCER, soccer gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan biji, itu masuk ke generatif. Kalau alami itu kayak kalau adik-adik pernah tahu sebutannya apa ya? MS futsal. Jadi ada spora, ada umbi, ada tunas, ada tolon, ada akar tinggal atau dikenal dengan rizoma. Kita lanjut ke nomor 9, hubungan yang benar antara nama, sumber, dan fungsi vitamin ditunjukkan oleh huruf yang mana? Boleh dicek dulu. Disuruh apa ini? Fungsi sumber dan fungsi. Oh, ditarik garis. Oke. Yang mana? Kayaknya Bentar Kak, aku lagi pusing soalnya hurufnya A, vitaminnya B gitu. Oh iya benar-benar. Yang enggak kayak ABCD gitu.
Kayaknya E. Kayaknya fosfor itu apa sih, nggak tahu. Fosfor, metabolisme fosfor itu, atau yang lain tahu? Ada yang tahu? Pernah dengar tapi kayaknya lupa. Iya. Jadi kalau misalnya biasanya kita itu makan ataupun mengkonsumsi yang mengandung fosfor itu tuh yang biasanya untuk mengurangi nyeri pada bagian-bagian tubuh kita. Terlebih lagi kalau misalnya habis olahraga mendadak, maksudnya tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, biasanya fosfor itu bantu meringankan otot-otot yang kaget gitu ketika mengalami ataupun mendapatkan perlakuan secara mendadak. Nggak tahu, kayaknya sih E ya. Mungkin. Mungkin, tapi nggak tahu. Karena yang udah pasti D itu kan dari matahari, cuman fosfor. Ya. Nah, fosfor. Benar. Ya. Wah. Tapi Kak, bukannya D itu yang buat bikin tulangnya gimana ini? Tulang? Ya, iya pasti itu kayak vitamin D. Iya susu. Iya bukannya susu buat kayak tulang ya biar bisa jadi lebih tinggi gitu. Jadi jadi yang mana jawabannya kira-kira? Mungkin E. Tadi fosfor apa? Fosfor itu fungsinya tuh yang bantu ketika kita meredakan nyeri dalam tubuh, terus juga kayak nyimpan energi juga. Kak, jagung itu kan mengandung karbohidrat kan, Betul. dan itu kan makannya Ya iya, bukan darah. Kalau vitamin A memang betul dia fungsinya untuk memelihara kesehatan mata. Tapi kita bisa ngambilnya dari mana? Dari kedelai bukan? Wortel. Wortel. Jadi sayuran-sayuran yang berwarna mungkin bisa dibilang agak kemerahan atau keorenan gitu ya. Kalau misalnya ini nggak ada C ya? Adik C. C nggak? Enggak, salah. C-nya nggak ada, C-nya nggak ada. Nah, kalau misalnya D, itu kan dia apa nih tadi, sinar ultraviolet ya. Jadi, dia tuh membantu proses penyerapan kalsium di tubuh. Nah, ini tuh betul tadi yang berkaitan dengan untuk membentuk tulang yang kuat, yang biasanya jadi, bukan jargon apa ya, yang sering diunggulkan dalam susu gitulah ya. Kalau vitamin E itu ini jawabannya apa dia? Pembekuan darah. Dia itu kayak apa bahasanya ya? Kayak menetralkan radikal bebas. Jadi kalau misalnya vitamin E. Iya, fungsi untuk vitamin E itu untuk kayak buat mencegah oksidasi ataupun menetralkan radikal bebas, atau adapun fungsi lainnya itu mencegah pendarahan. Nah, betul ya. Kalau E ini sudah betul untuk fungsinya, tapi kalau sumbernya salah, bukan dari jagung. Iya bukannya jagung kan contohnya itu bukan kayak buah-buahan atau enggak biji-bijian atau kacang-kacangan. Iya. Jadi kalau untuk vitamin E, karena kan jagung itu juga mengandung karbohidrat. Betul. Kalau vitamin E kita bisa ambil dari apa aja ya?
Kalau E itu bisa ambil dari kayak alpukat, brokoli, tomat, mangga. Oh, bukan jagung. Bukan jagung. Terus kalau membantu pembekuan darah, vitamin K ya, dia membantu dalam proses pembekuan darah. Tapi dia Kalau aku lihat di Google, jagung merupakan sumber vitamin E yang baik. Jagung. Ngaco kalau Google-nya. Oh enggak apa-apa, tapi bisa dilihat juga. Bentar, boleh kalau misalnya itu bisa share link juga. Kadang kan dari websitenya ya, kita lihat juga. Vitamin K, beras merah. Ya coba adik-adik kalau misalnya ada yang punya jawaban. Sayuran hijau, buah-buahan, minyak nabati, kacang-kacangan. Ini bukan. Tadi apa? B misalnya ya. E. Mana sih hubungan yang benar? Aku jadi bingung ya, A dan B. A dan B ini ininya maksudnya kali. Aku jawabannya A. A. A dan B. Kak, Ya. yang aku pernah dengar lupa antara vitamin D atau enggak vitamin K itu ada yang buat menjaga kesehatan tulang. Contohnya pisang itu vitamin apa? Pisang. Kalau Iya. berkaitan dengan tulang, vitamin D. Oh, Bukannya pisang itu buat nyerap apa ya? Buat nyerap kalsium atau apa gitu? Ya, insya Allah untuk pisang banyak banget fungsinya. Salah satunya tadi berkaitan dengan tulang ya, penguatan tulang. Kalau ini yang vitamin A bukan sumbernya kedelai deh. Vitamin A Vitamin A itu buat apa sih? Lupa. betul kok, untuk memelihara kesehatan mata. Oh, jawabanku D. Jawabannya D, berarti vitamin E. Bingung ya, Kak. iya mungkin. Aku bingung, Kak. Kalau vitamin A bisa kita dapatkan dari tadi ya, sayuran-sayuran yang cukup berwarna. Kalau apa tadi yang kita belum? Vitamin K itu dari mana? K itu bisa dari gandum, bisa dari ini kopi. Si vitamin K buat apa sih? Tadi membantu pembekuan darah. Oh ya, oke siap. Susu benar, B. Sinar matahari pagi itu termasuk sinar ultraviolet atau bukan? Termasuk. Kalau kakak ini jawabannya lebih ke ini gimana sih ya? Aduh, aku bingung jadinya jawabannya. A dan B. Gini. A dan B yang dimana nama vitaminnya B dan E. Maksudnya apa bingung? Kok bingung juga ya? Iya ya. Jadi jawabannya yang kakak checklist aja ya. Dah, tuh. Seharusnya dia itu kayak nulisnya tuh A itu 1, B itu 2, itu lebih jelas. Atau kalau enggak ya A ya A. Gini kan. Ini B ya B. Kalau misalnya C-nya nggak ada ya ini misalnya apa gitu maksudnya. Atau disebutin aja. Maksudnya secara jelas di sini vitamin. Nah, gitu kan. Itu kan lebih enak ya. Jadi jawabannya yang vitamin B sumbernya susu, metabolisme sel, vitamin E sumbernya jagung, fungsinya pembekuan darah. Iya. Jadi kan sebenarnya vitamin B itu bukan B saja ya, tapi B itu banyak. Ada B1, B2, B3, ada B5, ada B6, ada B9, ada B12, B-nya kompleks lah intinya gitu. Jadi banyak banget sumbernya juga bisa kita dapat. Ada yang dari keju, ada yang dari brokoli, dari jagung. Pisang pun juga mengandung vitamin B itu sendiri gitu. Gitu ya. Jadi kita anggap ini yang jawabannya A. Ini yang ini nih. Yang ini dan yang ini gitu. Paten.
nomor 10 kalau misalnya dilihat di gambarnya itu ada antara zebra dengan kayaknya kerbau kayaknya ya. Iya benar, zebra dan kerbau. Kompetisi. Iya, karena Kompetisi. Memperebutkan makanan yang sama. betul berebut makanan yang sama. Nomor 11, dewasa ini penggunaan kantong plastik sebagai pembungkus makanan makin meningkat. Akibatnya terjadi penumpukan sampah plastik di lingkungan. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan karena plastik sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang mana? Yang D. Dewasa ini Yang D. penggunaan kantong plastik sebagai Ya, mengolah kembali sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Kita lanjut ya. Nomor 12, saat ini populasi badak berjumlah 1 lebih sedikit dibanding populasi banteng. Peristiwa ini berhubungan dengan ciri fungsi dari organ tubuh yang berbeda antara kedua jenis hewan tersebut. Alasan yang sesuai berdasarkan kasus tersebut adalah B. Badak berjumlah 1 memiliki tingkat reproduksi lebih rendah dan masa kehamilan lebih lama dibandingkan banteng. Bukannya badak itu kayak sampai 2 tahun, 4 tahun, 3 Iya. tahun. Ya, dia tingkat reproduksinya memang rendah. Kita kan. Ya, yang B ya. Pak Nurul ingin memperoleh tanaman mangga yang cepat berbuah dan kualitasnya sama dengan induknya. Nah, udah ada kata kuncinya, sama dengan induknya. Berarti pakai perkembangbiakannya atau mengembangbiakan tanaman mangga itu pakai apa? Kata-katanya tuh sama dengan induknya. Stek, runduk, atau apa? Udah? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Stek batang. Aku kan stek batang bukan? Sudah 1,5 jam ya. Iya, dikit lagi ya. Kita sampai 15 aja ya. Jadi kalau yang Siap, nomor Kak. 13, karena dia kok mintanya atau inginnya kok cepat berbuah dan kualitas buah sama dengan induknya, itu berarti kita melakukan Mencangkong. ya pencangkokan. Cangkrek. Karena mangga ya. Kalau misalnya ada singkong ya bisa stek batang. Kalau merendukkan batangnya tidak bisa karena batangnya tidak lentur. Nomor 14, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan geragi. Yang mana? Cemara sama semanggi. Enggak. Semara sama semanggi bukan Kak? Atau semara Oh sama yes. semanggi. Kalau peganggan itu ini aku nggak salah. Spora bukan. Nggak tahu deh. Antara C sama D. Antara C sama D. Kalau tebu apa sih? Tebu itu stek batang. Bakung itu apa? Iya. Ya stek batang benar. Kalau bakung? Kalau bakung rhizoma. Bukan. Iya, rhizoma bukan Kak? Bukan. Punya rhizoma ya, tapi sudahlah. Bukan rhizoma dia. Oh, umbi apa namanya? Umbi apa sih? Di batang. Umbi, Bukan. Umbi Napis. umbi, jalar. Batang. umbi lah. Itu mah Oh, umbi jalan.
dia masuk ataupun tergolong umbi lapis gitu ya. Jadi sama kayak bawang. Gitu. Iya, betul. Kalau misalnya yang geragi, semanggi sama cemara nih. Pegagan tuh apa sih? Tanaman. Iya, benar. Betul. Iya, Kak, benar. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah pegagan sama semanggi. Oh, pegagan itu kayak yang sih daun, habis itu kayak atasnya Ya, tuh bulat sebenarnya gede gitu kan? juga. Atasnya tuh kayak semacam Cemara payung gitu. apa, Kak, berkembang biaknya? Nah, ada yang tahu cemara berkembang biak dengan cara apa? Pohon. Tunas advent. Bukan. Cocor kayak cocor apa ya? Kayak temen cocor bebek. Iya, Tunas adventif. Tunas adventif. Nah, betul, dia tunas adventif. Betul, dia mirip kayak cocor bebek yang biasanya yang di stek itu bagian daunnya gitu. Jadi daunnya yang masih segar masukin aja ke dalam diambil, potong, masukin aja ke dalam tanah yang subur pastinya ya. Nanti insya Allah akan tumbuh. Oke, terakhir ini ada orang yang lagi main bulu tangkis. Ketika memukul kok atau shuttlecock seperti pada gambar, jenis sendi yang terlibat yang mana saja? Sendi engsel. Sendi? Kan itu lutut sama sikunya ikut gerak, berarti sendi engselnya ada sendi engsel juga dong. Ada. Berarti D. Karena kan yang cuma ada sendi engsel itu yang D. Ngaring yang B juga ada sendi engsel. B juga ada. Kalau gesernya nggak ada. Ini sendi putar. Sorry. Bentar. Kayaknya si C ya. Pelana nggak ada ya, pelana nggak ada. Sendi pelana itu kan yang antara tulang sih ibu jari sama itu telapak tangan. Berarti yang A dong. Iya, betul. Aku C. Peluru itu kan bagian gelang bahu ya. Bahu sama lengan atas. Geser adanya perubahan gerakan pada tulang punggung kita tuh, ruas belakang kita. Nah, sendi putar itu ada di bagian mana? Sendi putar itu di bagian? Di bagian antara tulang hasta sama dan tulang pengumbil, kan? Bukan, sendi putar itu di leher, dekat leher. Di mana? Leher ya? Putar, iya putar. Akhirnya tadi geser, putar. Kalau geser itu kan di ruas tulang belakang kita. Sebenarnya betul ada engsel, tapi ternyata di engsel itu di setiap ada yang engselnya masa ada sendi pelana, karena yang berperan itu sendi pelananya enggak gitu. Jadi yang lebih tepat peluru geser sama sendi putar. Tadi sendi pelana di mana? Pelana itu tadi yang menghubungkan antara ibu jari dengan telapak tangan. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nanti insya Allah file pembahasan kita kakak kirimkan lewat via WA di grup kita. Dan sekiranya kalau tidak ada pertanyaan atau jika ada pertanyaan bisa langsung WA kakak.
kita tutup agenda hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita jumpa lagi hari Sabtu dengan materi kuantitatif paket ke-7 ya, meneruskan materi sebelumnya. Mungkin nanti kita bakalan mereview dulu. Dan kita tutup agenda hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih. Semoga ilmunya berkah. Maka tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Bye. Sama-sama. Ini ngupload yang di untung belum dikeluarin. Oke, ngupload, bukan ngupload sih, tadi streaming di mana? Di Facebook.